Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat dan Tujuan Pendidikan Islam yang meliputi tarbiyah, taklim, dan takbid. Mata kuliah ini mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam diampu beliau Ibu Alvin Nikmah MPDI. Kelompok 3 beranggotakan saya Ahmad Sidkil Wafa, lalu rekan saya Mas Nurul Fata, Mbak Nur Hidayatun Nikmah, dan Mbak Anisatun Nantiroh. Kita langsung saja menuju ke pendahuluan. Pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun sebuah peradaban, khususnya peradaban yang islami. Bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang berhubungan tentang pendidikan. Nah, dalam pembangunan bangsa, sektor utama yang mendapat prioritas adalah pendidikan, yang aksentuasinya adalah pada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, sebagaimana yang dirumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dengan diberlakukannya undang-undang ini memberikan keistimewaan tersendiri bagi pendidikan Islam, karena substansi dari undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan agama Islam. Konsep atau teori pendidikan mengalami sebuah perdebatan hangat bagi para pakar atau ilmuwan. Jadi peran pendidikan yang yang semakin disadari pentingnya dalam melahirkan sebuah generasi tidaklah cukup tanpa disertai konsep yang benar. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini kelompok kami akan membahas atau memaparkan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam yang poin-poinnya meliputi, yang pertama adalah apa hakikat pendidikan Islam, lalu yang kedua apa tujuan pendidikan Islam, yang ketiga adalah bagaimana fungsi pendidikan Islam. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai rumusan masalah ini akan dibahas oleh rekan saya, yakni yang pertama oleh Mbak Anisatun Nantiroh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran Islam. Maka, pendidikan Islam pada hakikatnya tidak boleh lepas dari kedua sumber tersebut. Dalam kedua sumber tersebut, pendidikan lebih dikenal dengan istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan. Secara umum, konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Dalam hal ini akan dirunut hakikat pendidikan Islam yang sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut pengertian secara umum. Setidaknya ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan juga ta'dib. Dalam penggunaannya sendiri, terdapat perbedaan di antara para pakar. Misalnya, Ahmad Tafsir lebih condong pada istilah tarbiyah, sementara Syekh Naqib lebih condong pada istilah takdib. Dari ketiga istilah tersebut, yang berkembang dan populer digunakan dalam masyarakat secara umum adalah tarbiyah. Salah satu bentuk penggunaannya terlihat pada penamaan fakultas-fakultas pendidikan dengan kuliah al-tarbiyah yang di Indonesia disebut dengan Fakultas Tarbiyah. Untuk pengertian pendidikan Islam, pendidikan Islam sendiri didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan, dan mengembangkan secara optimal fitrah atau potensi manusia dalam segenap aspek, baik jasmani maupun rohani, berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan memerankan fungsinya sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Yang kedua yaitu sumber pendidikan Islam.
Menurut Al-Taumi Al-Syaibani, sumber dari sistem Islami adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka, pendidikan Islam pun harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Quran itu sendiri. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah, amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari, menjadi sumber utama pula dalam pendidikan Islam, karena Allah telah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan pendidikan Islam. Secara terminologis, tujuan adalah arah, haluan jurusan, atau tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Dalam tujuan pendidikan ini, pendidikan memiliki sebagai komponen penting dan aktivitas yang menentukan adanya proyek yang menjadi permasalahan dan membawa suatu proses ke arah tercapainya tujuan yang ditetapkan. Tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam secara universal. Menurut Mokhtar Yahya berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam dalam memberikan pemahaman-pemahaman ajaran Islam pada peserta didik dan membentuk keluhuran budi pekerti sebagaimana misi Rasulullah SAW sebagai pengemban perintah penyempurnaan akhlak manusia untuk memenuhi kebutuhan kerja. Sedangkan menurut Muhammad Qutb berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditentukan oleh Allah. Untuk yang kedua, tujuan pendidikan Islam secara nasional. Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam nasional adalah tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh setiap negara Islam. Dalam negara merumuskan tujuan pendidikannya dengan mengacu kepada tujuan universal. Karena Indonesia bukanlah negara Islam, untuk itu tujuan pendidikan Islam secara nasional dapat dirujuk kepada tujuan pendidikan Islam secara nasional dapat dirujuk kepada tujuan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 2000 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki ilmu, pengetahuan dan teknologi keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki rasa seni serta bertanggung jawab bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional mengandung nilai-nilai ajaran yang telah berobjektivitas, yakni ajaran Islam yang telah mentransformasikan ke dalam nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, tujuan pendidikan secara institusional. Tujuan pendidikan Islam secara institusional merupakan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi negeri. Ke perguruan tinggi saja, nggak pakai negeri. Selain ruang lingkup tujuan pendidikan, ada 3 model yang dijelaskan sebagai berikut. Tujuan pendidikan Islam dari segi kepentingan sosial adalah tujuan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat, termasuk pula di dalamnya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh agama. Masyarakat negara
masyarakat, negara, ideologi, organisasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pendidikan seringkali menjadi alat untuk mentransformasikan nilai-nilai agama, nilai budaya, paham ideologi, dan misi organisasi kepada masyarakat. Tujuan pendidikan dari segi perpaduan konvergensi antara bakat dari diri anak dan nilai budaya yang berasal dari luar. Dengan pandangan ini, maka dari satu sisi pendidikan memberikan ruang gerak dan kebebasan bagi peserta didik untuk mengekspresikan bakat, minat, dan potensinya yang bersifat khas individualistik. Namun dari sisi lain, pendidikan memberikan atau memasukkan nilai-nilai ajaran yang bersifat universal dan diakui oleh masyarakat ke dalam dari diri anak. Dengan cara demikian, dari satu sisi, setiap orang memiliki beban untuk mewujudkan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam mampu menumbuhkan kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial bagi peserta didiknya. Fungsi tersebut akan muncul setara dengan perkembangan siswa tersebut. Dalam pendidikan Islam, peningkatan potensi spiritual mencakup berbagai hal, seperti pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, fungsi dari pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk mencari kedudukan, pangkat, atau untuk menghasilkan uang. Menurut beliau, tujuan dari pendidikan diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan diarahkan kepada tadi untuk menghasilkan uang. Hal tersebut bisa menimbulkan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Pendidikan Islam mampu menghasilkan peserta didik yang memegang teguh takwa iman dan akhlak manusia. Selain itu, pendidikan Islam berfungsi sebagai membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dalam hakikat pendidikan, kata tarbiyah dipilih karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, tarbiyah dapat diperluas makna semestinya. Lalu yang kedua adalah tarbiyah lebih umum atau dapat diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia. Jadi penggunaan kata tarbiyah lebih mudah diterima. Lalu yang ketiga, istilah tarbiyah lebih umum diterima dalam situasi lokal tertentu daripada kata taklim atau takbid. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam terdiri atas 5 sasaran, yakni yang pertama, membentuk akhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan Islam sendiri adalah untuk membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi imbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lalu yang ketiga, mempersiapkan untuk mencari rezeki dan memelihara segi kemanfaatannya. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik. Jadi pendidikan Islam bukan hanya tentang akhirat saja, namun harus punya pola pikir yang ilmiah untuk peserta didik. Lalu yang selanjutnya adalah mempersiapkan tenaga profesional yang terampil. Nah, fungsi pendidikan bukanlah sekedar mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga menyelamatkan fitrahnya. Tarbiyah, taklim, dan takbid memiliki memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan itu sendiri. Proses pengembangan diri dan pengajaran adalah bagian penting dalam pendidikan untuk mencapai tujuan manusia sebagai hamba Allah. Nah, setelah mengetahui presentasi tadi, diharapkan
dapat memahami tentang pendidikan hakikat dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kekurangan. Sekian, wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.